Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2110604010. Mata kuliah Fikih Zakat membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Dosen pengampu Ibu Ria Agustina LC.MA. Baiklah, kita pertama akan membahas tentang zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim, baik laki-laki, perempuan, besar ataupun kecil yang hidup pada bulan suci Ramadan. Syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan kalangan dari budak. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan atau kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, balik dan berakal sehat. Yang kelima, menemui waktu wajib zakat. Adapun mustahik pada zakat fitrah, yaitu fakir dan miskin. Meskipun mustahik zakat ada 8, tetapi untuk zakat fitrah mengutamakan fakir dan miskin terlebih dahulu. Kemudian, dalil zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib. Untuk membayar zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Waktu sunnah, yakni salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian komoditi zakat fitrah. Yang pertama, beras, uang, ataupun bahan pokok lainnya seperti gandum, jagung, dan kurma. Adapun mikdar zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau perseorangan. Kualitas beras atau makanan pokok tersebut harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Namun, beras ataupun makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang yang senilai dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras tersebut. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang zakat mal. Apa sih itu zakat mal? Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki harus berkepemilikan penuh. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Yang keempat, mencapai haul dan nisab, terkecuali untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rizak atau rikas haul. Yang kelima, kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Selanjutnya, waktu pelaksanaan zakat mal. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan, dikeluarkan sekali dalam setahun, kecuali dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan keluar mencapai nisab, yakni sekitar 653 kg beras. Adapun mustahik zakat mal. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, atau juga yang disebut dengan orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, yaitu amil. Amil mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang kelima adalah rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharim. Gharim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh, fisabilillah.
mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian dalil zakat mal yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, komoditi yang wajib dizakati. Yang pertama ialah zakat hewan. Zakat hewan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun zakatnya meliputi kambing, sapi, dan kerbau. Kedua, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nisabnya 653 kg gabah dan 522 kg beras. Mikdarnya 10% diairi irigasi dan 5% diairi tada hujan, seperti gandum, beras, dan juga jagung. Yang ketiga yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haulnya. Yang keempat yaitu zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisabnya 85 kg emas dan mikdarnya 2,5%. Seperti minyak, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisabnya seperti nisab emas 85 kg dan mikdarnya 2,5%. Seperti tuna, udang, dan lain-lain hasil laut. Yang terakhir yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Selanjutnya, mikdarnya dan sektor pendistribusiannya. Zakat mal nisabnya 85 gram waktu 1 tahun kadar 2,5%. Zakat perak nisabnya 595 gram waktu 1 tahun kadar 2,5%. Zakat profesi senilai emas 85 gram waktu 1 tahun kadar 2,5%. Zakat pertanian 1,4 ton berkulit panen kadar 5%, 0,7 ton atau tidak berkulit panen kadarnya 10%. Zakat perdagangan nisabnya 85 gram emas waktu 1 tahun kadar 2,5%. Zakat hewan nisabnya 40-120 ekor, kadarnya 1 kambing dari jenis domba berumur tahun atau 1 kambing dari jenis maiz yang berumur 2 tahun. Adapun sektor pendistribusiannya, ekonomi, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat sosial, kelima advokasi. Selanjutnya, amil zakat. Apa sih itu amil zakat? Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Adapun syarat amil, yang pertama beragama Islam, yang kedua mukallaf atau berakal dan balik, yang ketiga amanah, yang keempat memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, yang kelima harta lain yang terkait dengan tugas amil, dan yang terakhir itu tugas amil zakat. Yang pertama, penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat tertentu pada bidang masing-masing objek wajib zakat. Yang kedua, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta pemeliharaan
serta pengamanan harta zakat. Yang ketiga, pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.